Udah sebulan terakhir, gue stop makan makanan kemasan. Gue stop makan Ciki dan temen-temennya. Gue mulai makan yang namanya whole foods, real foods, makanan beneran. Dan gue merasakan bahwa sekarang gue jauh lebih sehat dan lebih kurus juga. So 2022, gue udah bilang bahwa gue mau ngomongin makanan banyak di channel ini. Karena gue menjalankan itu ya. Tapi sebelum kita ngomongin itu, gue mau bawa lo semua jalan-jalan tentang cerita Rothschild, Illuminati, Freemason, dan juga Dajjal. Kenapa? Karena itu semua berhubungan sama makanan yang tadi gue sebut di awal. Nah, di bab pertama ini gue mau ngomongin tentang sejarah keluarga Rothschild. Rothschild pertama namanya Mayer Amschel Rothschild. Dia ada di tahun 17-an di abad 18. Dia merupakan seorang Yahudi di Jerman yang merupakan seorang bankir. Dan pada zamannya, memang semua Yahudi di Eropa itu adalah seorang bankir. Kenapa? Karena di Kristen dilarang untuk menjadi bankir karena riba. So hampir semua bankir adalah Yahudi dan Yahudi adalah bankir. Itu merupakan sebuah peluang emas untuk dekat sama banyak orang-orang penting. Yang namanya bangsawan, yang namanya pangeran, raja, ratu, semua kalau perang butuh duit dan mereka lari ke siapa? Ke Yahudi. Padahal di Eropa itu ada namanya antisemit. Itu merupakan kebencian kepada orang Yahudi. Yahudi sejak dulu selalu menjadi kambing hitam orang-orang Eropa. Dulu pernah ada namanya Black Death, pandemi. Dan yang disalahkan adalah orang Yahudi. Dibilang bahwa orang Yahudi itu ngeracunin danau dan lain-lain dan ngebuat banyak orang Eropa mati. Ya, mungkin nggak benar, tapi ya memang dia dijadikan kambing hitam. Intinya Yahudi itu dibenci lah. Dan Yahudi juga dibenci oleh orang Kristen di Eropa karena Yahudi ini merupakan kaum yang menyalib Yesua. Di tengah antisemit itu masih bisa juga orang Yahudi menjadi orang kesayangan kerajaan. Luar biasa. Karena sudah menjadi bankir yang sukses di Jerman, di Bavaria, Mayer Amschel bilang, kira-kira apa yang bisa gue lakukan untuk menjadi lebih sukses, untuk menguasain Eropa. Akhirnya dia kirim 5 orang anaknya ke seluruh penjuru Eropa. Dia punya 5 orang anak, bankir semua. Dia kirim, ada yang stay di Jerman, ada yang ke Austria, ada yang ke Inggris, ada yang ke Italia, ada juga yang ke Prancis. Jadi sistemnya adalah masing-masing bikin cabang di negara tersebut dan biayain kerajaan masing-masing. Jadi bisnisnya bankir itu adalah sebenarnya bisnis perang. Cabang Inggris ngebiayain perangnya Raja Inggris buat ngelawan Napoleon yang dibiayain oleh cabang Prancisnya Rothschild. Siapapun yang menang bakal bayar duitnya balik plus bunganya berkali-kali lipat. Siapapun yang menang, Rothschild yang menang. Karena yang biayain sama-sama Rothschild. Itulah gilanya. Dan bisa dibilang Nathan the Rothschild, anaknya Rothschild yang di Inggris, yang bukan siapa Inggris, itu merupakan orang yang ngalahin Napoleon sendirian, bisa dibilang. Karena kenapa? Karena dia yang biayain tunggal Raja Inggris buat ngalahin Napoleon. Bahkan dia tahu Napoleon tuh udah kalah sebelum semua orang tahu bahwa Napoleon itu kalah. Se-powerful itu. Dan untuk menjaga kemurnian keturunannya, Rothschild itu nikah sama sepupunya aja supaya tetap sama-sama Rothschild. Dan kalau perempuan nggak akan dikasih harta warisan. Kenapa? Karena kalau perempuan dikasih harta warisan dan dia nikah sama orang yang bukan Rothschild, takutnya uangnya Rothschild akan lari ke keluarga lain. So dibikin pure, semua harus Rothschild. Bisa dibilang cabang Inggris ini merupakan cabang yang paling sukses dari semua cabang Rothschild lainnya. Nathan yang merupakan generasi kedua dari Rothschild yang merupakan pendiri cabang Inggris ini punya anak yang namanya Lionel yang juga sangat sukses sebagai bankir dan menjadi orang yang sangat Zionis. Apa itu Zionis? Zionis merupakan orang yang ingin kembali ke tanah Zion karena menurut kepercayaan Judaism, Zion itu Bukit Zion merupakan tanah perjanjian di mana nanti Al-Masih akan turun di Bukit Zion. Di mana Bukit Zion? Di Yerusalem. Itu kenapa Israel itu nggak mau dikasih New York, dikasih Los Angeles, maunya ya di Zion. Dikasih rumah lo di Pondok Indah pun nggak mau, karena maunya di Yerusalem, karena memang itu menurut kepercayaan dia tempat turunnya Al-Masih pertama kali. Lionel juga nanti punya anak yang namanya itu Nathan juga. Dan Nathan juga punya anak yang namanya Walter de Rothschild yang merupakan orang yang sangat kejam dan brutal yang menjadi inisiator Balfour Declaration yang membuat Inggris maksa buat dapetin tanah Palestina untuk dijadikan Israel. Kok bisa sih Walter ini bikin Inggris mau bela-belain Israel? Karena Walter ini merupakan anggota parlemen Inggris. Jadi saat dulu Perang Dunia Pertama Ottoman lawan Inggris salah satunya, Ottoman itu kalah dan yang menang bakalan dapat kompensasi daerah baru buat dia. Alih-alih minta daerah Turki atau Syria atau Irak dan lain-lain, dia minta spesifik
Yerusalem. Karena emang Walter ini sebagai anggota parlemen Inggris, dia minta, gue Zionis, gue mau balik ke Bukit Zion. Dan akhirnya dibikinlah Balfour Declaration, yang akhirnya membuat adanya negara Israel. Intinya bisa dibilang bahwa Rothschild ini benar-benar super powerful banget sampai dia bisa bikin negara saking dia kuat dan kayanya. Rothschild ini merupakan keluarga yang ada di semua cerita konspirasi apapun. Banyak yang bilang kalau dia punya duit 500 triliun dolar lah dan lain-lain. Nah, ada juga banyak yang bilang nggak masuk akal. Masa ada orang sekaya itu sih? Masa duitnya melebihi duit seluruh penduduk bumi? Nggak mungkin lah gitu. Nah, inilah anehnya. Inilah konspirasinya. Ada juga yang bilang bahwa kalau emang dia itu keluarga rahasia, kok bisa ada di Google? Kok bisa ada ketahuan siapa namanya? Bung, kalau Anda cek Google, tidak banyak sumber tentang Rothschild. Karena memang mereka itu keluarga yang tidak terbuka, nggak ada sumbernya di internet, sangat sedikit. Emang mereka itu keluarga yang tertutup gitu loh. Bahkan di list Forbes 500 orang terkaya di dunia, itu cuma ada satu Rothschild yang namanya Edmund Rothschild yang merupakan orang kaya yang masuk list itu. Apakah benar? Apakah keluarga yang sekaya itu bisa akhirnya jadi tiba-tiba miskin gitu? Tetap kaya sih, tapi nggak sekaya dulu. Ya mungkin. Ya kalau gue sih tidak terlalu percaya 100% lah sama listnya Forbes. Bisa benar, bisa juga enggak. Intinya memang dunia itu tidak senaif itu kawan. Tidak mungkin dunia ini cuma lurus-lurus aja. Pasti ada intrik-intriknya lah. Tidak mungkin ya semua yang kita lihat di media itu adalah kenyataannya. Masa iya nggak ada yang tutupin? Lu aja kalau punya panu, adek lo nggak tahu kan? Ada kan yang tutupin dari keluarga lo gitu. Nggak mungkin semuanya itu kelihatan terang benderang di media bahwa ya dunia memang seperti ini aja. Pasti ada lah intrik-intriknya. Tapi kenapa orang selalu bilang bahwa orang yang percaya konspirasi adalah orang yang bodoh? Kenapa? Karena memang otak Anda sudah didesain demikian sejak kecil. Kalau pelajaran zaman kecil bilang A, ya A. Bilang B, ya B. Bilang C, ya C. Itu nggak mungkin salah. Begitulah desainnya. Tapi apakah iya senaif itu? Mungkin iya, mungkin enggak. Gue juga nggak pernah tahu kan. Terus juga soal moon landing misalnya. Mungkin benar, tapi mungkin juga enggak. Dan peluang enggaknya itu gede juga. Kenapa? Karena nggak masuk akal aja. Udah lama, makin maju negara, kok nggak pernah ke bulan lagi kan? Terus buat apa ngebohong kayak begitu? Sejauh yang gue tahu, itu digunakan buat budget dan juga money laundry. Begini, kalau Anda itu nonton banyak story tentang The Fed, dia kan printing money sendiri kan? Dan gimana cara bikin printing money sendiri tapi duitnya sah masuk ke dalam sirkulasi ekonomi dunia? Misalnya korupsi nih, kayak Juliari Batubara gitu ya. Korupsi miliaran. Gimana bikin uang korupsi lo itu jadi halal? Dengan cara money laundry, cuci uang. Misalnya lo bikin kafe, pura-pura laku, padahal nggak laku, masukin duit korupsi lo. Jadilah duit itu halal didapatkan dari restoran yang sebenarnya nggak laku gitu. Itu konsep cuci uang lah kurang lebih. Tapi kalau duitnya kayak Juliari cuma 17M, mungkin bisa bikin restoran. Tapi kalau uangnya itu 2 triliun dolar atau 10 triliun dolar, yang dirupiahin itu gua nggak tahu berapa, banyak banget nolnya ya. Gimana cara cuci uangnya? Restoran ada batas maksimal nalarnya. Nggak mungkin ada restoran punya omset 200 triliun. Nggak mungkin kan? Jadi dibikinlah project yang memang tidak bisa diaudit. Karena tidak pernah ada project ini sebelumnya. Kalau lo bilang, saya mau ke bulan, budgetnya 2 triliun dolar. Siapa yang bisa ngebantah? Karena emang nggak pernah ada sebelumnya orang yang pernah ke bulan. So nggak ada benchmarknya. Kalau mau korupsi buku tulis, kelihatan yang masuk akalnya. Tapi kalau ke bulan, siapa yang tahu kan? So, as far as I know, itulah tujuan ada moon landing untuk money laundry. But ya siapa yang tahu juga. Jadi yang nge-shape otak kita selama ini adalah pop culture, adalah media. Contoh lagi dari media, gimana mereka bisa nge-shape otak kita adalah kalau lo makan makanan sehat, yang lo lihat cuman fatnya doang. Karena emang di atas ditaruh itu fatnya. Dan media pun bilang ya hindari makanan yang tinggi lemak. Padahal sebenarnya yang jahat adalah gulanya yang ditaruh di bawah. 1 sendok teh gula itu 4 gram kalau lo lihat di bungkus makanan. Tapi orang nggak pernah ngeliat gula kan, karena ya emang media bilang bahwa yang jahat fatnya aja secara tidak langsung ya. Dan ya mungkin di tahun 90-an zaman gue belum lahir gitu ya, gue lahir tahun 93, gue nggak tahu gimana tahun 90-an, tapi yang pasti yang namanya lesbian ya tidak semarak sekarang. Mungkin ada lesbian, ada semuanya itu, tapi tidak sepublik sekarang gitu. Siapa yang ngebuat ini jadi makin common? Ya pop culture, artis-artis, media barat dan semuanya itu yang ngebuat semua jadi normal. Sekarang narkoba pun normal kan. Sekarang lesbian itu biasa aja. Bahkan jadi bencong pun merupakan jalan pintas untuk menjadi artis di TikTok kan. Ya bener apa enggak? Ya nggak tahu, masing-masing aja. Nggak ada masalah. Gue juga, teman gue juga banyak yang LGBT juga dan gue temenan baik. It's okay. Itu pilihan masing-masing.
Nah tadi ngomongin bab kedua tuh. Bab kenapa orang naif. Tadi tuh yang sebelumnya ya. Kenapa orang mikir bahwa dunia tuh gitu-gitu aja. Sekarang bab ketiga kita mau ngomongin tentang sejarah Illuminati dan juga Freemason. So apa sih Freemason? Freemason merupakan secret society yang dibikin sama sejarah keturunan tukang batu lah di Inggris ceritanya. Dan ya sebenarnya cuman cult simple kecil-kecilan aja, mungkin selevel Lia Eden kali ya. Tapi pelan-pelan jadi gede dan akhirnya ada orang di Jerman namanya Adam Weishaupt yang gabung. Dia merupakan seorang filsafat itulah. Filosof yang akhirnya gabung ke Freemason dan ngerasa bahwa Freemason ini ada kurangnya. Meskipun juga Freemason itu berkembang menjadi banyak punya ritual aneh yang gue juga nggak tahu apa ritualnya karena memang secret society namanya kan Pak ya. Kalau secret ya gue nggak tahu. Kalau gue tahu artinya bukan secret begitu. Si Adam Weishaupt ini ngerasa kok ada yang kurang. Dia juga orang Bavaria yang juga tinggal di timeline yang sama Mayer Amschel Rothschild. Dia bilang mungkin kok kurang pas ya. Akhirnya gue bikin cabang barunya. Cabang barunya ini yang namanya Illuminati. So, Illuminati merupakan cabang protesnya dari Freemason dan banyak orang Freemason yang akhirnya nyebrang ke Illuminati karena dirasa lebih menarik gitu. Dan Illuminati ini ya isinya banyak Zionis juga yang bisa dibilang banyak anggota Illuminati yang berperan penting juga untuk kembalinya Yahudi ke tanah Zion. Super simple aja kan sejarahnya. Kenapa? Karena namanya secret society. Ya cuman sedikit bahannya Pak. Kalau gue tahu banyak gue bisa bikin 1 jam. Artinya bukan rahasia. Itu simpelnya lah. Bab keempat sekarang kita mau ngomongin tentang Israel. Kan tadi kita ngomongin Illuminati semua kan nyambung ke Zionis nih. Rothschild juga Yahudi. Apa sih Zionis? Tadi udah gue sebut Zionis merupakan orang yang ingin kembali ke tanah Zion, ke Yerusalem, di Bukit Zion. Kenapa? Karena di Bukit Zion lah dipercaya bahwa Al-Masih akan turun pertama kali. Dan dipercaya juga bahwa di Zion itu nanti Al-Masih akan ngebuka gunung dan isinya harta semua. Yang sebenarnya bukan Al-Masih, tapi Al-Masih Ad-Dajjal, the Antichrist. Apa iya ada hubungannya Dajjal sama Illuminati? Ya nggak tahu juga. Namanya kan rahasia. Tetapi kalau kita pikir-pikir, kita urut-urutin lagi, juga ada pertanyaan, apa mungkin selama ini Illuminati itu nyembah setan apa enggak? Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Kita nggak tahu, tapi kalau lo pikir-pikir, semua desainnya Illuminati ini untuk membuat yang namanya New World Order itu terlalu rapi kan. Bisa ngebohong sampai segitu detailnya, sampai segitu jeniusnya gitu loh. Nggak masuk akal seorang manusia bisa bikin kayak gitu. Karena ya mungkin mereka nggak sendirian. Mungkin ya mereka dibantu sama iblis gitu. Coba lo nonton deh, banyak media-media pop culture. LOTR misalnya, Lord of the Rings ya. Ada Frodo, ada Gandalf, ada siapa sih namanya tuh yang temannya Gandalf yang jadi jahat dan berusaha untuk bantuin Sauron untuk kembali ke bumi. Ada juga cerita misalnya anime Yu Yu Hakusho. Di saga terakhir Yu Yu Hakusho, 1 sebelum terakhir ya, ada Sensui. Sensui ini merupakan seorang manusia biasa, manusia super yang tadinya orang baik, terus dia akhirnya kerjasama sama iblis buat bantuin the greatest iblis masuk ke bumi gitu. Jadi Dajjalnya lah bisa dibilang. Mungkin sebenarnya memang cerita media itu merupakan cerita yang sebenarnya gitu. Bahwa memang selama ini ada manusia yang kerjasama sama iblis buat mempersiapkan kedatangan Dajjal. Kalau di Islam, Dajjal nggak akan turun sampai dunia siap. Apa itu siap? Siap itu adalah saat memang orang sudah porak-poranda, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau dipikir-pikir juga, selalu berpikir karena memang kita harus berpikir terus ya. Kenapa? Biar nggak dapat konspirasi yang terlalu ngaco gitu. Masa iya sih ada orang punya keinginan buat bantuin Dajjal turun? Nggak jelas banget. Mending gua beli villa di puncak, mending gue jalan-jalan ke luar negeri, mendingan gue foto sama Cristiano Ronaldo gitu kan. Tapi lagi-lagi gue balikin, kalau lu udah punya uang dan segala-galanya, lu nggak mungkin mau hal itu lagi. Kalau lu yang nonton sekarang misalnya cuma punya penghasilan sebulan 1 juta, mungkin makan gorengan sama nasi uduk udah enak. Tapi yang punya duit kayak Pak Sandi Uno, tetap enak sih makan nasi uduk, cuman kan pengen lebih, pengen juga makan escargot juga kan gitu. Orang kayak Pak Sandi Uno udah nggak minat sama duit. Jangankan dia, banyak temen gue yang kaya juga udah nggak minat sama duit. Pengennya tuh lebih hal lain aja gitu. Lu nggak bisa menjadikan pikiran dan hawa nafsu lo setara sama orang-orang yang jauh di atas lo. Karena pasti berbeda. Gua pun beda sama orang-orang lain yang di atas gue juga gitu loh. Kalau sekarang misalnya gue pengen punya duit 1M, ya mungkin orang di atas gue tuh udah ngaco, pengennya macem-macem lah. Apalagi orang kayak Rothschild yang udah punya segala-galanya. Dia mau kontak Jeff Bezos juga datang besoknya ke tempat dia, karena sekaya itu kan. Mau apa lagi? Terus kenapa kira-kira kalau emang Dajjal mau turun kayak di film-film, kok diselipin ceritanya? Di film-film kenapa nggak rahasia aja? Karena Dajjal itu penipu, dia bukan pembohong.
Pembohong itu semuanya bohong, tapi penipu dari 1000 kebohongan ada 1 kebenaran. Karena penipuan terbaik adalah penipuan yang menyelipkan unsur kebenaran supaya orang lebih gampang percaya. Ya nggak tahu juga. Intinya banyak banget film-film yang jalan ceritanya itu begitu kurang lebih. Ada manusia gila yang dibantuin iblis buat buka jalan Dajjal turun. Coba lo list lagi film-film lo. Hollywood itu banyak banget yang begitu. Bahkan sampai film-film negara lain pun banyak yang begitu. Ya kalau di Islam, fitnah Dajjal itu merupakan fitnah terbesar. Makanya setiap lepas sholat, di bagian terakhir, sebelum salam, lu tuh harusnya doa gitu kan. Ada sunnahnya gitu. Doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah jauhkanlah hamba dari azab jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan terakhir jauhkan dari keburukan fitnahnya Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, Masiih Dajjal. Apa arti Masiih Dajjal? Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau di Kristen, Antichrist, juru selamat palsu, karena memang nanti Dajjal akan turun mengaku Tuhan, dan sama kayak cerita di Hollywood kan.